Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Nina yang bertanya mengenai perbedaan antara BPHTB dan PPH. Jadi dia ini melakukan transaksi tanah seharga 60 juta dengan luas bangunannya itu atau luas, saya nggak tahu di sini ditulisnya luas aja, luas tanah atau luas bangunan 52 meter persegi. Dan kemudian waktu di Pemda mereka dibebaskan dari BPHTB, tapi kemudian kantor pajak itu mengenakan pajak sebesar 2,5%. Nah, yang mereka bertanya adalah apa perbedaannya dan acuannya itu apa. Nah, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai perbedaan dari dua hal tersebut. Pajak penjual dan pembeli ini biasanya kita dapatkan istilah itu dari transaksi jual beli tanah dan bangunan. Tetapi dalam pajak penjualan itu diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2016 tentang pajak penjualan tanah gitu ya. Nah, di dalam pasal 1 itu diatur bahwa penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan atau badan, pengalihan hak atas tanah ataupun pengikatan jual beli hak atas pengikatan jual beli atas tanah dan bangunan itu dikenakan atau terutang pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi di dalam transaksi tanah dan bangunan, penjual ini akan mempunyai hutang gitu ya, akan mempunyai utang pajak penghasilan, dan PPH ini bersifat final. Artinya bahwa pengenaan PPH yang tarif dan objek pajaknya ditentukan secara khusus dan bersifat final. Nah, ketika kita bicara tentang pajak penjualan tanah dan bangunan, kita harus mengistilahkan itu adalah pajak penghasilan terkait dengan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi penjual ini kemudian mengalihkan hak atas tanah dan bangunannya dia kepada pembeli. Nah, ketika penjual ini melakukan pengalihan itu, maka dia akan mendapatkan uang, sejumlah uang gitu ya sebagai penghasilannya. Nah, penghasilannya ini adalah sesuatu nilai yang kemudian menambahkan kemampuan ekonomisnya dia atau nilai ekonomisnya dia. Jadi nilai contohnya ya, dia punya uang sekarang ini 50 juta. Terus kemudian ketika dia melakukan transaksi tanah, transaksi jual beli tanah, dia mendapatkan 60 juta, maka nilainya dia, penghasilannya dia ini bukan lagi 50 juta, tapi bertambah 60 juta ini jadi 110 juta. Nah, maka ada penghasilan yang bertambah. Pada saat penghasilan itu bertambah, maka kita harus membayar pajak gitu ya. Jadi pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan ini dimaknai dengan hal yang seperti yang saya maksudkan gitu ya. Jadi pada saat kita melakukan transaksi, penjual ini akan menerima sejumlah uang, dan sejumlah uang yang diterima itu adalah penghasilan bagi si penjual, sehingga penjual ini wajib untuk membayar pajak, dan pajaknya itu bersifat final. Artinya itu khusus dan sudah ditentukan gitu ya, dan itu final. Nah, jadi pada saat penjual ini melakukan transaksi, ya dia memang wajib untuk melakukan pembayaran pajak di kantor pajak sebesar tarif yang telah ditentukan. Nah, sebenarnya ada ketentuan dari tarif pajak tersebut. Hitungan tarif pajak itu dibedakan atas 3 bagian gitu ya. Ada yang 0%, kalau 0% ini kecuali untuk badan atau tanah atau bangunan milik dari pemerintah gitu ya, kepada pemerintah atau BUMD gitu ya, dan kemudian mereka ini mendapatkan penugasan secara khusus dari kepala daerah. Nah, itu pajak penghasilannya adalah 0% karena itu punya pemerintah. Yang kedua itu nilainya 1% dari jumlah bruto. Nah, 1% dari jumlah bruto ini itu dikenakan kepada rumah sederhana atau rumah susun. Jadi nilai pajak penghasilannya itu adalah 1%. Sedangkan 2,5% itu adalah rumah yang selain rumah sederhana dan rumah susun itu gitu ya. Nah, sebenarnya rumah sederhana itu maksudnya bagaimana? Nah, rumah sederhana itu adalah rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas kaflingnya itu antara 60 meter persegi sampai dengan 200 meter persegi, tapi dengan luas bangunan paling sedikit itu adalah 36 meter persegi. Nah, konsep dari rumah sederhana itu adalah kalau menurut dari keputusan Menteri Keuangan tahun 2002 nomor 248 itu menyatakan bahwa rumah sederhana itu dengan luas bangunan itu 21 meter persegi, 27 meter persegi, dan 36 meter persegi. Nah, itu yang kemudian menjadi acuan gitu ya. Luas bangunannya 21, 27, dan 36 ini kemudian tarif pajaknya adalah 1%. Nah, selain dari itu, maka dianggap bukan rumah sederhana atau bukan rumah susun, dan
tarif pajak yang dikenakan untuk pajak penjualannya adalah 2,5%. BPHTB itu adalah biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dikenakan kepada pembeli. Tarifnya itu paling besar atau paling tinggi adalah 5%. Nah, tetapi yang menentukan tarif ini itu bukan lagi kantor pajak, melainkan peraturan dengan menggunakan peraturan daerah. Sehingga tarif BPHTB itu akan berbeda di antar kota, berbeda di tiap kota, dan juga di wilayah daerah tempat tanah dan bangunan tersebut berada. Nah, mungkin saja memang di dalam kasusnya Nina ini untuk BPHTB di wilayahnya dia itu bisa dinolkan, artinya bahwa daerah tidak memungut pajak gitu ya untuk di daerah tersebut, tetapi khusus untuk pajak penghasilan itu tidak bisa dihilangkan. Dan yang kedua, karena luas itu adalah 52 meter persegi, saya nggak tahu itu luas tanah atau luas bangunan, tapi kalaupun itu adalah luas bangunan, maka itu bukan 36 meter persegi gitu ya. Jadi ya sangat mungkin memang bisa dikenakan pajak penghasilan dengan tarif 2,5%. Jadi acuannya berbeda kantor pajak oleh undang-undang pajak dan BPHTB itu melalui peraturan daerah. Dan di setiap daerah itu bisa berbeda tarifnya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Semoga ini bisa memberi manfaat buat kalian semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.